Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nafis Syauki Ramadan. Saya dari kelompok KKM 169. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, persamaan dasar, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi. Persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aktiva merupakan harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contoh aktiva, kas, persediaan, utang dagang, perlengkapan, dan peralatan. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban merupakan kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contoh kewajiban, utang dagang, utang gaji, utang bank, dan utang pajak. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas merupakan hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contoh ekuitas adalah setoran modal oleh pemilik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi, di mana persamaan akuntansi tadi sudah dibahas di slide sebelumnya, yaitu persamaan akuntansi itu sendiri rumusnya adalah atau aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Di sini aset atau aktiva memiliki saldo normal debit, di mana jika akun aset tersebut bertambah maka akun tersebut akan didebit. Sebaliknya, akun kewajiban dan ekuitas ini saldo normalnya adalah dikredit. Jadi kalau kewajiban atau ekuitas tersebut bertambah, maka akun tersebut akan dikredit. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi ini akan dijelaskan melalui beberapa ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, orang pemilik modal menyetorkan uang kepada perusahaan sebesar 100 juta. Yang akan mempengaruhi dua akun, yaitu akun kas dan akun ekuitas. Di sini akun kas akan didebit atau bertambah sebesar 100 juta karena kita telah mendapatkan setoran uang modal dari pemilik modal. Lalu seiring bertambahnya kas kita, uang kas tersebut kan berasal dari modal, maka akan dicatat sebagai ekuitas dikredit yang akan mempengaruhi akun tersebut bertambah sebesar 100 juta. Selanjutnya, perusahaan membeli mesin seharga 200 juta secara tunai. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah transaksi ini merupakan transaksi pembelian secara tunai, di mana jika secara tunai akan melibatkan akun dari kas. Jadi, karena kita membeli mesin, maka mesin kita akan bertambah sebesar 200 juta, mana akun mesin ini akan didebit karena dia merupakan suatu aktiva dari perusahaan kita. Lalu, karena ini adalah transaksi pembelian, kita akan mengeluarkan kas untuk dibayarkan kepada supplier atau penyedia barang tersebut dengan kas berkurang sebesar 200 juta. Selanjutnya, di sini transaksinya sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita membeli suatu aktiva. Di sini aktivanya merupakan kendaraan seharga 150 juta dan pembelian ini dilakukan secara kredit, ini bukan kas. Jadi, secara kredit ini tidak akan melibatkan akun kas, tapi akan melibatkan akun yang disebut dengan utang dagang. Karena ini transaksi pembelian, yaitu sama, kendaraan kita akan didebit bertambah sebesar 150 juta, dan kita akan mencatat pengeluaran uang kita sebagai utang dagang di kredit. Jadi utang kita akan bertambah sebesar 150 juta yang akan dilunasi jika kita memang sudah ada niatan untuk melunasi.
kalau kita akan melunasi utang kita ini nanti, akunnya tinggal dibalik saja, yaitu utang dagang akan berkurang sebesar 150 juta dan kita mengeluarkan kas untuk melunasi utang tersebut sebesar 150 juta di kredit. Selanjutnya, di sini ada transaksi penjualan, yaitu kebalikan dari transaksi pembelian tadi. Di sini perusahaan menjual barang dagangan sebesar 50 juta secara tunai yang akan mempengaruhi akun kas bertambah sebesar 50 juta karena kita mendapatkan uang hasil penjualan barang dagangan kita dari para pelanggan kita. Karena ini dilakukan secara tunai oleh para pelanggan kita, maka kita akan langsung mencatat jika kas kita bertambah. Lalu yang kedua akan mempengaruhi akun dari persediaan kita, karena kita menjual kepada para pelanggan, otomatis persediaan kita akan berkurang. Itu berkurang sebesar 50 juta di kredit. Untuk yang ilustrasi yang terakhir adalah penjualan Aqua seharga 90 juta secara kredit. Jadi kebalikan dari transaksi sebelumnya yang merupakan tunai atau melibatkan akun kas, di sini kita penjualan kredit, yaitu kita belum mengakui uang kas kita. Jadi kita akan mencatat terlebih dahulu ke dalam akun piutang dagang sebesar 90 juta di debit, dan kita akan mengurangi akun kendaraan sebesar 90 juta di kredit. Karena kita akan menjual kendaraan, otomatis kendaraan yang kita miliki akan berkurang atau hilang, makanya di kredit. Lalu bagaimana jika si pelanggan kendaraan ini melunasi utang dia atau melunasi piutang kita? Jadi piutangnya tinggal di kredit menjadi 90 juta dan kita akan mendapatkan uang kas sebesar 90 juta karena sudah dilunasi oleh pelanggan tersebut. Setelah kita membahas apa itu akuntansi, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi yang digunakan untuk mengelola informasi keuangan oleh UKM. Di sini kita menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Apa itu akuntansi UKM? Yaitu sistem aplikasi keuangan sederhana yang dapat digunakan untuk mengelola informasi keuangan oleh usaha kecil dan menengah. Akuntansi ini dapat kalian download melalui Play Store di HP kalian. Selanjutnya, mengapa kita memilih aplikasi akuntansi UKM? Karena aplikasi ini dapat kita download secara gratis, tanpa syarat, tanpa batasan jumlah transaksi, tanpa batasan jumlah entitas, dan tanpa batasan periode. Yang paling penting, tanpa koneksi internet. Nah, setelah kalian mendownload aplikasi akuntansi UKM, kalian akan melihat tampilan awal dari aplikasi ini. Di tampilan awal ini, kalian akan disuguhkan pengaturan perusahaan, di mana kalian dapat mengisi nama perusahaan kalian, alamat, telepon, dan email. Setelah mengisi identitas UKM, kalian bisa klik simpan. Selanjutnya, kalian akan melihat menu-menu akuntansi UKM. Di sini terdapat menu jurnal untuk menginput transaksi, laporan untuk melihat laporan keuangan atas seluruh transaksi, pengaturan untuk pengaturan terkait UKM, kalkulator, alat bantu hitung, bantuan, tentang, dan donasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari fitur-fitur ini. Yang pertama, jurnal. Nah, di dalam jurnal ini merupakan fitur yang paling penting karena dalam jurnal ini yang menentukan hasil dari laporan keuangan yang akan kita buat. Di dalam jurnal ini kita bisa membuat jurnal dengan transaksi baru manual atau melalui transaksi baru dual input. Nah, di sini juga kalian bisa menyesuaikan periode jurnal melalui bulan dan tahun dari jurnal tersebut.
Di sini juga ada fitur cari untuk mencari jurnal berdasarkan nama transaksi yang telah kalian buat. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang menu laporan pada aplikasi akuntansi UKM. Nah, tadi kan kita udah masukin transaksi-transaksi itu pada periode akuntansinya. Lalu saat kita ingin membuat laporannya, di sini tuh aplikasi ini tuh udah memudahkan kita untuk buat laporan tersebut secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi buka transaksi yang kemarin, lihat catatan yang kemarin, lalu kita bikin sendiri laporannya, kita bikin sendiri jurnalnya, kita bikin buku besarnya, neraca saldo, laba rugi dan sebagainya macamnya. Tapi di sini udah otomatis terbuat sendirinya. Jadi udah ada, kita tinggal pilih menu jurnal, pada kotak yang ini, maka laporan rekapitulasi jurnal pada periode akuntansi tersebut sudah keluar. Terus waktu kita mau bikin buku besarnya juga udah ada. Nah, begitupun dengan neraca saldo, laba rugi, dan neraca dan lainnya itu udah sesuai dengan transaksi-transaksi yang kemarin kita masukkan. Nah, kalau kita juga mau ngecek misalnya utang dan piutang kita itu dari transaksi apa aja dan berapa banyaknya, di sini juga udah dibikin rekapitulasinya secara otomatis. Jadi kita tinggal ngecek aja. Nah, waktu ketika kita mau nyimpen laporan ke dalam bentuk file Excel, kita tinggal pilih aja di menu Export Excel. Lalu di sini juga di menu akuntansi UKM ini juga dibantu dalam membuat laporan SPT tahunan di menu SPT PPH-OP. Lalu di menu berikutnya ada di menu pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada pengaturan perusahaan. Pengaturan perusahaan ini kalau misalnya mau ngerubah nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon maupun email. Nah, kalau misalnya yang untuk pengaturan modal awal, ini dia itu ketika misalnya kita baru mau bikin laporan keuangan atau kita baru buka nih tokonya. Nah, pada saat kita buka udah ada modal awal. Nah, itu dimasukin aja karena nanti bisa untuk memengaruhi laporan keuangan pada periode akuntansi tersebut. Nah, di sini ada pengaturan kode rekening. Jadi di aplikasi ini udah ada nama-nama akunnya, udah ada kode rekeningnya. Cuman kalau misalnya kita mau menambahkan atau mengubah nama akun, kita bisa mengubahnya di pengaturan kode rekening. Lalu di sini juga ada pengingat. Pengingat ini untuk membuat jadwal catatan pengingat. Jadi kita diingatkan untuk nyatat transaksi itu, karena kan sering kali tuh kalau misalnya tokonya lagi rame atau gimana kan lupa buat nyatatnya. Nah, di sini ada pengingatnya biar nggak lupa, biar nggak ada yang miss dalam mencatat transaksinya, mencatat pemasukan maupun pengeluarannya. Nah, di sini juga ada menu keamanan. Keamanan ini kalau misalnya kita mau keprivasian dalam hanya untuk bagian keuangan saja yang bisa melihat laporan keuangannya. Nah, ini dia ada fitur keamanan, fitur kode sandi agar bisa diakses hanya oleh bagian keuangannya aja. Nah, ini juga ada fitur backup. Jadi kalau kita misalnya nih dari kita mau uninstall ini, kita uninstall aplikasinya, terus kita mau install di aplikasi lain, atau kita mau buka juga di install di HP lain atau tab lain. Nah, setelah kita backup terus kita restore aja gitu. Jadi nggak perlu ngulangin dari awal. Nah, selain itu dia juga bisa disinkronisasi di Google Drive. Jadi kita buat cadangan data yang diunggah ke Google Drive. Nah, selain itu di sini juga ada menu kalkulator. Menu kalkulator ini difungsikan untuk supaya kalau misalnya nih kita butuh kalkulator, kita nggak perlu keluar lagi dari aplikasi ini. Kita cukup di aplikasi yang sama, buat kalkulatornya dipakai deh gitu, biar nanti selesai ngitung pakai kalkulator dimasukkan ke jurnal yang baru gitu. Selain itu, sini juga ada menu bantuan. Nah, bantuan ini ada di sini juga terdapat panduan dan e-book. Panduan dan e-book, jadi kalau misalnya masih kurang jelas nih gimana cara penggunaannya, bisa juga dilihat di panduan dan e-book. Lalu di sini juga ada keterangan warna untuk tiap kategori, seperti misalnya ini ada pemasukan warnanya hijau, pengeluaran warnanya coklat, lalu utang warna merah, dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bagian ini kami akan memberikan contoh ilustrasi transaksi terkait penyusunan laporan keuangan, dimulai dari penjurnalan sampai dengan
penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini sudah tersedia otomatis pada aplikasinya, jadi kita tidak perlu membuat manual. Oke, kita langsung saja. Pada contoh ini, nama UMKM-nya Bude Maju Terus. Nah, kita langsung tulis nama perusahaannya pada aplikasi ini. Kemudian alamat Bintaro, Tangerang Selatan. Kemudian nomor telepon, email, lalu klik simpan. Nah ya, nah ini ada jurnal, laporan, atau ada kalkulator. Nah, kita langsung saja masuk pada penjurnalan. Nah, pada contoh ini terjadi pada bulan September ya. Langsung saja pada tanggal 1 September, Ibu Latifah menginvestasikan uangnya sebesar 15 juta sebagai modal usaha. Tambah modal. Kemudian isi keterangan penambahan modal sebesar 15 juta. Klik simpan. Tanggal September. Kemudian isi keterangan pembelian perlengkapan. Untuk akunnya ganti perlengkapannya. Oh iya. Ya, yang ini. Nah, kemudian ada kas. Juta ya ini? Iya, 4 juta. Tambah lagi. Ada utang. Besar 1 juta. Udah, lalu klik simpan. Kemudian pada tanggal 7 September dibeli barang dagangan secara kredit sebesar 5 juta. Termasuk utang usaha ya, karena kan dibelinya secara kredit. Oh iya. Nah, kalau untuk pengeluaran ini kita belinya secara tunai atau cash. Pada tanggal. Berarti kita melakukan utang ya. Utang usaha simpan ke persediaan. Ya. Sebesar 5 juta. Klik simpan. Lalu pada tanggal 9 September dijual barang dagangan sebesar 4 juta. Setengahnya belum dibayarkan dengan HPP sebesar 3 juta. Yang untuk fitur plus ada kotaknya ini, yang ini untuk mencatat jurnal yang lebih dari 2 akun. Kita tulis keterangannya. Penjualan barang dagangan. Kas sebesar 2 juta. Kas sebesar 2 juta. Kemudian piutang sebesar 2 juta. Tambah lagi ada penjualan. Kemudian tambah lagi untuk HPP-nya. Kita cari HPP. Sebesar 3 juta. Pada persediaan. Klik simpan. Kemudian lanjut, pada tanggal 11 September dibeli barang dagangan secara tunai sebesar 5 juta. Nah, ini berarti termasuk pengeluaran karena kita belinya secara tunai. Lanjut, pada tanggal 11 September meminjam modal usaha pada koperasi sebesar 5 juta. Berarti ini termasuk utang. Sebesar 5 juta.
pada tanggal 15 September diterima pembayaran piutang atas transaksi tanggal 9 September. Tanggal 15. Oke. Nah, ini secara otomatis muncul keterangan lunas. Lanjut. Pada tanggal 15 September diambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Termasuk tarik modal. Simpan. Oke, lanjut. Pada tanggal 17 September dibayar utang atas transaksi tanggal 7 September sebesar 5 juta. Termasuk bayar utang, kita pilih yang atas transaksi tanggal 7 September. Tanggal 17, oke. Sebesar 5 juta. Klik simpan. Kemudian pada tanggal 21 September disetor uang ke bank sebesar 5 juta. Termasuk pengalihan aset. Pengalihan aset diambil dari kas ke bank. Sebesar 5 juta. Dan selanjutnya pada tanggal 23 September dibayar listrik dan air dengan total 150.000. Termasuk pengeluaran. Selanjutnya, pada tanggal 29 September dibayar biaya lain sebesar 50.000. Masuk pengeluaran. Sebesar 50.000. Klik simpan. Nah, sekarang kita bisa lihat laporan keuangannya. Nah, ini secara otomatis sudah disediakan oleh aplikasinya. Pertama, kita lihat dulu jurnalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini jurnal atas transaksi pada bulan September tadi. Selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo ini untuk mengetahui berapa saldo di akhir bulan, untuk 30 September. Nah, di sini diketahui ada kas sebesar 2.800.000, ada uang di bank sebesar 5 juta, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan apakah usaha yang kita jalankan itu mengalami untung atau rugi. Nah, di sini laporan laba rugi tersusun secara otomatis seperti ini bentuknya. Nah, di sini kita tahu bahwa usaha yang kita jalankan mengalami untung sebesar 800.000 selama bulan September. Selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca ini dipisah menjadi aktiva dan utang dan modal. Bentuknya seperti ini. Ini juga tersusun secara otomatis dari aplikasinya. Nah, selanjutnya, laporan keuangan ini juga bisa kita ekspor dalam bentuk Excel. Coba kita lihat, scroll ke bawah coba. Nah, ini ada fitur export Excel. Kita juga bisa pindahkan dalam bentuk Excel. Nah, ini secara otomatis sudah tersimpan dalam PC kita. Nah, itu tadi pemaparan contoh ilustrasi sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Kenalkan, nama saya Falihatul Hania. Di sini
saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa tips yang bisa kita gunakan dalam pengoperasian aplikasi UKM ini. Tips yang pertama adalah ketika kita ingin mengubah tanggal. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada tampilan transaksi baru. Ketika kita ingin mengubah tanggal, maka kita tinggal klik saja tanggalnya. Nah, di pojok kanan atas itu ada tombol plus. Artinya, ketika kita ingin menambah perkiraan atau ingin menambah transaksi, maka kita klik saja tombol tersebut. Jangan lupa untuk melakukan penyimpanan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah setoran modal awal 10 juta. Nah, teman-teman, memang dalam aplikasi ini itu dia disediakan dua cara. Cara yang pertama adalah ketika kita ingin melakukan transaksi baru, tetapi kita ingin kita tidak terlalu paham dengan jurnal-jurnal akuntansi. Nah, kita tidak perlu memikirkan adanya debit kredit seperti itu. Maka kita hanya perlu melakukan analisis. Nah, kalau seperti itu, kita perlu klik tombol yang plus dan ada kertasnya. Tetapi, kalau kita bisa melakukan penjurnalan akuntansi dan kita bisa melakukan analisa debit kredit, maka kita tinggal klik plus yang seperti tadi, teman-teman. Nah, di sini kita secara manual melakukan debit kreditnya. Tetapi ketika di sini, ketika plus dan ada kertas di sampingnya, nah kita tidak perlu melakukan jurnal manual, tetapi kita hanya perlu melakukan analisis saja. Nah, di sini saya ambil contoh ada setoran modal awal 10 juta. Nah, berarti kita analisa. Nah, ini transaksi apa? Transaksi tambah modal. Modalnya dari modal pemilik disimpan ke kas dan keterangan kita tinggal ketikkan saja keterangannya seperti apa sesuai nominal. Lalu jangan lupa untuk klik tombol simpan. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita sudah melakukan jurnal tersebut. Lalu contoh yang kedua adalah membeli peralatan usaha sebesar 2 juta. Nah, karena dia merupakan transaksi pembelian, maka kita menganalisanya dia sebagai pengeluaran. Nah, diambil dari kas karena saya asumsikan di sini dia pembelian peralatannya secara tunai. Untuk peralatan dan keterangannya tinggal kita klikkan saja membeli peralatan sebesar nominalnya. Tips yang kedua adalah untuk menambah memilih merestore user. Nah, di sini ketika kita ingin mengubah user dari aplikasi, maka kita tinggal tutup aplikasinya dan kita buka lagi aplikasinya. Di situ udah ada tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Jadi di pojok kanan itu ada gambar orang ya, teman-teman. Di situ kita tinggal klik saja. Nah, di aplikasi ini juga ada fitur kalkulator. Jadi ketika kita ingin ketika kita ingin menjurnal lalu kita memerlukan kalkulator, maka kita tidak perlu keluar dari aplikasi Android tersebut. Nah, jadi kita tinggal klik atau swipe layar dari kiri ke kanan dan tekan kalkulator untuk menggunakan kalkulator. Nah, lalu yang ketiga adalah tips jurnal. Nah, ketika kita ingin melakukan melihat periode jurnal ya dari 2016 misalnya ke 2017, maka kita tinggal klik yang ada di sini. Kita ubah saja. Dan bulannya juga bisa, misalnya dari Mei ke Juni. Nah,
Lalu apabila kita ingin mencari jurnal, nah pencariannya di sini berdasarkan apa? Berdasarkan nama dan bisa dengan tanggalnya. Nah, jika kita ingin tahu tanggal 30 Juni itu ada transaksi apa, atau transaksi gaji pegawai itu tanggal berapa. Nah, di sini sudah lengkap ya. Ada detail keterangan transaksinya. Ketika kita ingin tahu berapa sih nominalnya dari transaksi yang ada di 25 Juni 2016. Lalu ketika ada di sini ada merah, itu menandakan ketika jurnal tersebut tidak seimbang. Contohnya adalah adanya kelalaian dari kelalaian penggunanya ketika dia harusnya 100 juta tetapi melakukan penjualan itu hanya sebesar 10 juta. Nah, di sini dia bakalan tidak seimbang kan. Jadi dia diindikasikannya itu dengan cara dia akan berwarna merah. Nah, ketika ingin menghapusnya karena ada kesalahan jurnal atau ingin mengedit, nah dia bisa tekan saja dan tahan beberapa waktu. Lanjut. Nah, ini ketika tadi ya teman-teman, ketika kita ingin kembali ke menu awal, kita tinggal geser saja layarnya dari kiri ke kanan, itu sudah menu. Lanjut. Nah, cara menghapus perusahaan. Nah, mungkin ada beberapa UKM yang ingin menghapus perusahaannya atau mengubah nama, alamat atau telepon. Nah, bisa di sini. Nah, di tampilan awal sendiri, ketika kita masuk ke dalam aplikasi tersebut, di tampilan awal itu ada tampilan pengaturan. Nah, dari pengaturan tersebut udah ada tampilan dari pengaturan perusahaan. Nah, kita tinggal klik saja dan ketika ingin edit tinggal kita edit, dan ketika kita ingin menghapus ya tinggal hapus saja. Nah, lalu tips selanjutnya adalah ketika kita ingin melakukan penghapusan data transaksi. Nah, di sini sudah ada beberapa transaksi ya tampilannya, ada tanggal-tanggal. Nah, ketika ingin menghapus ya tinggal tekan saja dan hapus itu. Nah, penghapusan ini merupakan apabila UKM mungkin ada double entry. Jadi di tanggal 17 Mei itu dia melakukan penjurnalannya 2 kali. Nah, berarti kan harus dihapus salah satunya. Nah, di sini sudah diberi alternatif itu dari aplikasinya. Lalu yang selanjutnya adalah tips ketika ada potongan penjualan. Nah, potongan penjualan ini sebenarnya dilakukan ketika kita ingin mendapatkan pelunasan secara tepat waktu dari pelanggan. Nah, kita menggunakan potongan penjualan gitu. Jadi ketika dia melunasi secara tepat waktu, maka kita memotong atau memberi diskon istilahnya kepada pelanggan tersebut. Jadi yang harusnya dia membayar sebesar sekian, jadi dikurangi karena ada potongan tersebut. Nah, di sini merupakan notasi dari potongan penjualan ya teman-teman, 2/10 N30. Nah, 2 ini artinya potongan, berapa persen potongan yang kita berikan. Lalu 10 merupakan pembayaran maksimal. Tuh. Lalu 30 adalah pembayaran paling lambat. Nah, di sini 30 hari ya. Nah, ini adalah contoh dari potongan penjualan. Nah, tanggal 4 Agustus 2000 sekian, penjualan barang dagang kepada PT Bramantyo 80 juta dengan syarat 2/10 M30. Nah, tanggal 13 Agustus diterima pelunasannya. Nah, berarti kita analisis dulu transaksinya. 2/10 artinya dia akan mendapatkan potongan 2%
ketika dia melakukan pelunasannya. PT Bramantyo ini ketika PT Bramantyo melakukan pelunasannya 10 hari setelah tanggal transaksi. Nah, transaksinya adalah 4 Agustus. Nah, maka paling lambat PT Bramantyo ketika ingin mendapatkan diskon sebesar 2%, dia harus melunasi tanggal 14 Agustus. Nah, karena PT Bramantyo ini dia melakukan pelunasannya di tanggal 13 Agustus, maka artinya PT Bramantyo mendapatkan potongan sebesar 2%. Seperti itu. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, di sini kita seperti sebelumnya, jadi kita melakukan transaksi baru, kita analisis saja transaksinya seperti apa. Nah, karena ini merupakan penjualan, maka dia merupakan transaksi pemasukan. Nah, diterima dari pendapatan, simpan ke kas, keterangannya tinggal kita ketikkan saja pelunasan piutang PT Bramantyo sebesar 80 juta. Nah, selanjutnya, karena PT Bramantyo itu membayarnya 13 Agustus dan 13 Agustus itu masuk ke dalam 13 Agustus tersebut sebelum tanggal 14 Agustus. Nah, makanya dia mendapatkan potongan penjualan. Nah, potongan penjualannya itu kita hitung dulu berapa. Nah, di sini 2% dikali 80 juta itu merupakan potongan penjualan. Nah, potongan penjualan ini akan mengurangi kas yang kita terima. Maka di sini kita mengklasifikasikannya sebagai pengeluaran dan diambil dari kas untuk biaya penjualan lain. Nah, biaya penjualan lain ini merupakan artinya potongan penjualan. Nah, sebesar 1.600.000. Nah, di sini tampilannya ya. Tampilan jurnalnya tanggal 13 Agustus itu kita melakukan penjurnalannya seperti ini 2 kali. Nah, di sini neracanya. Nah, jadi saldo kasnya itu bukan lagi 80 juta. Jadi saldo kas kita adalah sebesar 80 juta dikurangi potongan kita untuk PT Bramantyo. Diskon kita untuk PT Bramantyo sebesar 1.600.000. Nah, jadi dikurangi saja 80 dikurangi 1.600.000, jadi 78.400. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ternyata PT Bramantyo ini dia tidak bisa melakukan pelunasannya itu tepat waktu. Nah, di sini tanggal 4 Agustus tahun sekian, penjualan barang dagang kepada PT Bramantyo adalah 80 juta dengan syarat 2/6/30. Tanggal 11 Agustus diterima pelunasannya. Nah, di sini kita analisis dulu ya. Jadi 2/60 artinya PT Bramantyo ini akan mendapatkan potongan sebesar 2% ketika dia melakukan pelunasannya 6 hari setelah tanggal transaksi. Tanggal transaksinya adalah 4 Agustus, jadi 6 hari setelahnya adalah 6 tambah 4 yaitu 10. Jadi tanggal 10 itu merupakan batas terakhir dia bisa mendapatkan diskon 2% itu. Nah, tapi ternyata PT Bramantyo itu melunasinya itu tanggal 11 Agustus. Berarti artinya dia tidak dapat diskon 2% itu. Nah, tinggal kita jurnal saja. Nah, karena ini merupakan jurnal penjualan, maka kita klasifikasinya itu pemasukan, terima dari pendapatan, simpan ke kas, keterangannya pelunasan piutang sebesar 80 juta. Nah, saldonya 80 juta kasnya. Kenapa? Ya, karena tadi kita tidak jadi memberikan diskon besar 2%. Jadi kita mendapat kasnya itu secara penuh. Seperti itu. Nah, lalu tips yang selanjutnya adalah alur akuntansi UKM. Nah, ini merupakan alur yang penting ya. Kenapa penting? Ya, karena alur ini sebaiknya itu jangan diubah-ubah. Jadi dia secara urut seperti ini. Jadi ini ada 5 alur ya teman-teman. Alur yang pertama itu jurnal, alur yang kedua adalah buku besar, alur yang ketiga adalah neraca saldo, alur yang keempat adalah laporan laba rugi, dan yang kelima adalah laporan neraca. Nah, di sini alur jurnal sampai alur neraca saldo itu harus dia harus urut. Nah, tidak boleh diacak-acak.
Nah, tetapi laporan laba rugi ke laporan neraca itu bisa saja dia tidak urut, jadi diubah. Laporan neraca dulu, baru laporan laba rugi. Tetapi alangkah baiknya, atau mungkin harusnya gitu kan, dia memang seperti ini, laporan laba rugi dulu, baru neraca. Nah, kenapa? Karena di neraca itu ada ekuitas. Nah, ada kolom ekuitas. Nah, ekuitas tersebut itu berasal dari hasil dari laporan laba rugi. Gitu. Jadi dia ekuitas yang ada di neraca itu ketika dia di ekuitas awal ditambah saldo surplus defisit dari laba rugi atau net income atau net loss. Nah, dia ditambahkan, nah jadi ekuitas yang ada di laporan neraca. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.